Ratusan karangan bunga berjejer rapi di halaman gedung kantor Fakultas Teknik Brawijaya Malang, Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa 10 Maret 2020. Silih berganti ratusan tamu undangan mulai dari pejabat pemerintah dan non-pemerintah maupun daerah memasuki aula kampus bergengsi tersebut. Bukan kegiatan wisuda, melainkan tamu undangan tersebut untuk menghadiri rangkaian ujian terbuka disertasi program Doktor Fakultas Teknik Sipil Bupati Minahasa Insinyur Royke Octavian Roring MSI. Di tengah kesibukan, Bupati Ror menjadi kepala daerah hingga menahkodai banyaknya organisasi berkompeten, mulai dari Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Sulawesi Utara dan organisasi-organisasi lainnya tidak menyurutkan langkah dirinya menyelesaikan pendidikan ke tingkat tertinggi pendidikan program doktor. Pada pendidikan program doktor ini, Bupati Ror yang juga alumni Universitas Samratulangi Manado tersebut mengambil judul disertasi Pengaruh Pengembangan Ekonomi Khusus dan Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Bitung terhadap penyediaan transportasi menggunakan metode Structural Equation Modeling. Lancar dan lugas, paparan hingga pertanyaan-pertanyaan disapu bersih ketika menghadapi 5 tim penguji. Tim penguji ini terdiri dari Ketua Sidang, Dr. Engineering Insinyur Yulfi Saika MT, penguji tamu Profesor Dr. Vimpi Santoso, Master Engineering PhD, penguji 1 Profesor Dr. Marjono, promotor Insinyur Lutfi Jafar, PhD IPM, dan kopromotor Insinyur Ahmad Wicaksono, Master Engineering PhD. Setelah berhasil melalui ujian terbuka disertasi program Doktor Teknik Sipil di Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang, Bupati Minahasa Insinyur Royke Octavian Roring MSI akhirnya dinyatakan lulus dengan hasil sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar Doktor Teknik Sipil. Setelah mempertimbangkan ketekunan saudara promovendus selama mengikuti proses belajar mengajar dalam pendidikan strata 3-nya, kemampuan promovendus dalam mempertahankan disertasi di depan majelis penguji, maka saudara Insinyur Royke Octavian Roring MSI IPU Asian of Engineering dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Berikut pemaparan ujian terbuka disertasi program Doktor Teknik Sipil Bupati Minahasa Insinyur Royke Octavian Roring MSI. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengaruh Pengembangan Ekonomi Khusus dan Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Bitung terhadap penyediaan infrastruktur transportasi dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling. Adapun latar belakang dari penelitian kami ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini dengan berbagai kebijakan sesuai dengan era yang ada pada saat itu. Diawali dengan timbulnya Kepres 14 tahun 1998 mengenai KPET Manado Bitung. Berikut Peraturan Presiden RI nomor 32 tahun 2011 mengenai Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang kita kenal dengan MP3I tahun 2011 hingga 2025, di mana strategi utamanya adalah perkuatan konektivitas infrastruktur transportasi. Bahwa ketika kebijakan untuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu, maka
untuk mengejar ketertinggalan di wilayah Indonesia Timur. Ada 13 KPET yang ada, dan dari 13 kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 12 ada di timur, 1 ada di barat di Banda Aceh. 1 dari 12 KPET yang ada di timur yaitu KPET Manado Bitung, di mana peta administrasi KPET Manado Bitung meliputi 5 kabupaten kota, yaitu Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa Utara. Dengan perumusan masalah, 5 perumusan masalah. 1. Apakah pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung ini berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur transportasi di kawasan Manado Bitung, bahkan Sulawesi Utara pada umumnya? Apakah pembangunan pelabuhan hub internasional Bitung berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur transportasi di kawasan Manado Bitung, bahkan Sulawesi Utara pada umumnya? Dan apakah pembangunan pelabuhan hub internasional dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung berpengaruh terhadap aspek pengguna transportasi logistik di koridor jalan Manado Bitung? Keempat, apakah pembangunan pelabuhan hub internasional dan pengembangan kawasan ekonomi khusus berpengaruh terhadap arus lalu lintas barang di koridor jalan Manado Bitung? Yang kelima, bagaimana pengaruh pembangunan KEK, pembangunan IHP, arus lalu lintas barang, pengguna transportasi logistik, serta penyedia infrastruktur transportasi, apakah saling mempengaruhi satu sama lainnya? Inilah perumusan masalah yang saya angkat dari latar belakang yang sudah saya sampaikan. Ketika latar belakang itu kami angkat, yang menjadi pertanyaan, bagaimana pengaruh KEK dan IHP terhadap penyediaan infrastruktur transportasi? Dengan menjawab permasalahan yang ada, maka tentunya kami menetapkan tujuan penelitian, menjawab 5 permasalahan dengan 5 tujuan penelitian, untuk mengetahui apakah pengembangan KEK Bitung berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur transportasi kawasan Manado Bitung bahkan Sulawesi Utara pada umumnya, mengetahui apakah pembangunan pelabuhan hub internasional Bitung berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur transportasi di kawasan Manado Bitung bahkan Sulawesi Utara pada umumnya, hingga yang kelima, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengembangan KEK, pembangunan pelabuhan hub internasional, arus lalu lintas barang, pengguna transportasi logistik, serta penyedia infrastruktur transportasi, apakah semua saling berpengaruh. Dari kesemuanya ini, maka sebagaimana penelitian menggunakan SEM, kami menetapkan atau 2 variabel laten atau eksogen, yaitu pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung, variabel eksogen, dan pembangunan pelabuhan hub internasional Bitung, variabel eksogen yang kedua atau diberi notasi X1 dan X2, serta variabel laten endogen yang bergantung, yaitu penyediaan infrastruktur transportasi atau Y3, dengan 2 variabel laten endogen intervening atau antara, yang dipengaruhi oleh eksogen tetapi juga mempengaruhi endogen, yaitu pengguna transportasi logistik dengan notasi Y1 serta arus lalu lintas barang Y2. Inilah kerangka konsep dari penelitian kami. Kerangka konsep inilah sesuai dengan konsep SEM, di mana eksogen, KEK, dan international port, dan tentu mempengaruhi penyediaan transportasi, penyediaan infrastruktur, demikian juga aport langsung mempengaruhi penyediaan infrastruktur. Tetapi aport juga mempengaruhi penyediaan infrastruktur dengan melewati logistik pengguna transportasi dan juga arus transportasi. Dari hasil perhitungan, maka
didapat bahwa untuk IHP butuh infrastruktur koefisiennya 0,830 menandakan bahwa ini hasilnya lebih besar dari 0,5, artinya kuat. Demikian juga ke seluruh dari 8 indikator ini semua menunjukkan angka-angka lebih besar 0,5. Berarti data-data atau kuesioner atau apa indikator ini adalah valid. Demikian juga untuk keandalan, di mana untuk keandalan ada satu prasyarat uji normalitas CR atau composite reliability CR harus lebih besar dari 0,7 cut off. Dari data yang diperoleh rata-rata 0,3939 itu lebih besar dari 0,7. Artinya bahwa data ini adalah realitas reliable, handal. Demikian juga untuk yang X2 kawasan ekonomi khusus dengan angka-angka yang ada bahwa data ini adalah valid dan juga handal. Dengan perhitungan, dengan konsep kerangka perhitungan SEM tadi dan setelah dihitung dianalisa, maka ditemukanlah hasil pengujian persamaan struktural penyediaan infrastruktur transportasi Y3 yaitu 2,68 X1, 2,68 X1 mempengaruhi penyediaan infrastruktur. Demikian juga plus 0,162 X2, 0,16863 X2 ditambah 0,268 Y1, 0,268 Y1 dan 0,336 Y2, 0,336 Y2. Di mana X1 pembangunan IHP, X2 pembangunan KEK, Y1 pengguna transportasi logistik, Y2 arus lalu lintas barang, dan Y3 penyediaan infrastruktur transportasi. Implikasi penelitian sebagaimana yang saya sudah sampaikan terdahulu, yang mana kawasan ekonomi khusus tidak hanya akan meningkatkan penyediaan infrastruktur transportasi, juga arus lalu lintas logistik. Pada akhirnya ini juga akan meningkatkan infrastruktur transportasi sebesar 3,74. Selanjutnya untuk Hapor 75,69% dan sesuai hitung-hitungan. Dapat kami simpulkan bahwa pengembangan kawasan ekonomi khusus berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur transportasi sebesar 3,74%. Pembangunan pelabuhan hub internasional berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur transportasi sebesar 14,51%. Pembangunan pelabuhan hub internasional Bitung berpengaruh pada pengguna transportasi logistik sebesar 75,69%. Pembangunan pelabuhan hub internasional Bitung berpengaruh pada arus lalu lintas barang sebesar 18,17%. Sedangkan khusus terhadap arus lalu lintas barang menunjukkan bahwa pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung berpengaruh pada arus lalu lintas barang sebesar 10,24%. Pembangunan pelabuhan hub internasional memberikan efek terbesar pada penyediaan infrastruktur transportasi sekaligus merupakan satu-satunya variabel yang mempunyai pengaruh terhadap pengguna transportasi logistik. Pengguna transportasi logistik dan pembangunan pelabuhan hub internasional Bitung memberikan efek terbesar pada arus lalu lintas barang. Dari kesimpulan ini membuktikan bahwa dari perumusan masalah, tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa semua sesuai dengan hipotesis yang sudah kita sampaikan. Dengan saran bahwa penyediaan infrastruktur transportasi sangat penting untuk kelancaran dan keberlangsungan aktivitas sesuai kebijakan pemerintah ketika kebijakan ini turun, mulai dari KP, MP3I, KEK, IHP,
itu semuanya tentu butuh penyediaan infrastruktur transportasi juga harus sejalan. Pelabuhan juga pengembangan ke sana, beberapa saran konkret yaitu mempercepat pembangunan IHP, karena memang Pak Gubernur kita sudah berusaha untuk percepatan pembangunan IHP, tapi memang ini masih juga belum sebagaimana diharapkan. Sekarang belum sampai 500 meter. Yang diharapkan ini pelabuhan logistik kita IHP ini bisa sampai 3 km. Berikut juga untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol. Saat ini memang sudah hampir selesai, tapi belum dibuka secara umum, baru dicoba-coba. Dan saat ini juga di samping Manado Bitung sudah hampir selesai, tapi atas upaya Pak Gubernur juga dan Wakil Gubernur, sekarang sudah sementara ada studi untuk lanjutan pengembangan dari tol Manado Bitung menjadi tol juga Manado Bitung, Tondano, Amurang, dan Trans Sulawesi. Demikian juga realisasi pembuatan jalan kereta api, desainnya sudah ada, tapi saat ini masih baru mulai dari Kabupaten Baru di Makassar, dan diharapkan oleh pemerintah provinsi di wilayah Sulawesi itu dimulai di beberapa titik termasuk dari Sulawesi Utara. Dan ada saran-saran lainnya yang bersifat lebih teknis, termasuk di dalamnya tindak lanjut kebijakan pemerintah untuk mendukung operasional IHP yang sampai saat ini belum semua kementerian mengeluarkan kebijakan untuk secara perlahan-lahan memindahkan ekspor impor lewat pelabuhan itu. Rekomendasi penelitian selanjutnya yaitu pemahaman pemangku kepentingan terkait sangat penting dalam menentukan kualitas jawaban responden. Karena hal tersebut belum menjadi fokus dalam penelitian ini, maka kita berharap ada penelitian lanjutan untuk penelitian kami ini. Terima kasih Pak Ketua Bapak Kalawiran. Pada permulaan penyampaian kata-kata saya pada hari ini adalah bangga, saya bangga, luar biasa. Selamat Prof, Pak Doktor, saya bilang Prof dan Pak Doktor karena beliau ini sudah profesional. Karena apa? Banyak yang beliau sudah kerjakan. Jabatan mulai dari bawah sampai atas dia sudah lakukan, ya. Dari Minahasa kami lengkap, anggota dewan datang ke sini. Ternyata kami bangga karena kami tidak dipermalukan. Kami tidak permalukan, luar biasa. Ini adalah aset kami dan perlu Bapak-bapak Ibu sekalian ketahui, Bapak ini 1,5 tahun yang lalu sebetulnya dia akan pensiun, tetapi begitu jeli partai kami, ya, begitu jeli partai kami sehingga kami mengangkat beliau untuk menjadi bupati kami. Dan puji Tuhan, hari ini kami tidak dipermalukan. Minahasa terangkat namanya lewat Bapak Roring. Biarlah apa yang kita rasakan ini, apa yang sudah beliau timba ini benar-benar menjadi modal bagi kami masyarakat Minahasa, membuat 5 tahun ke depan masyarakat Minahasa ini menjadi lebih sejahtera. Izinkan Pak, pada kesempatan ini di depan halayak banyak, saya ingin meminta kepada Bapak agar mari Pak, jangan hanya Bapak sendiri yang pintar. Kita bersama-sama membicarakan, menyusun anggaran untuk agar supaya banyak sekali masyarakat Minahasa nanti untuk menjadi program S2 dan S3 di Universitas Brawijaya. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Biar Tuhan yang akan membalas kebaikan Ibu Bapak sekalian.
Pertama, tentu atas nama pimpinan fakultas dan pribadi menyampaikan selamat atas tuntasnya studi dari Pak Dr. Royke. Selamat atas capaiannya, selamat pada semua keluarga besar yang telah mensupport dan rela meluangkan pengorbanannya mensupport beliau untuk mencapai jenjang pendidikan tertinggi yaitu S3. Yang kedua, saya sangat terkesan kegiatan atau sidang ujian terbuka pada hari ini. Di ruangan ini pernah seorang dirjen ujian terbuka juga, kepala dinas berkali-kali, bahkan menteri pun pernah hadir di sini, tapi tidak pernah seramai dan sepenuh dan sampai hari ini. Sampai harus berdiri, ini kalau bisa lesehan di bawah, kira-kira seperti itu. Saya tadi menangkap sepintas, Pak Bupati ini Bapak yang sangat menguasai data akan wilayahnya, bisa memappingkan, memetakan masalahnya dan sekaligus solusi yang ditawarkan. Mudah-mudahan tentu apa yang diungkapkan tadi menjadi bekal kuat ke depan untuk mengangkat Minahasa jauh lebih sederhana. Dan saya yakin beliau kuliah 2 repelita ya, 10 tahun. Bukan karena tidak mampu, tetapi beliau sudah sambil kuliah, sambil langsung merealisasikan apa yang diprogramkan. Tadi sudah kita lihat beberapa kerjaan sudah diselesaikan. Dan kalau sambil jadi mahasiswa saja bisa jadi bupati, mestinya setelah ini jadi doktor bisa jauh lebih tinggi lagi capaiannya. Mudah-mudahan, amin. Itu barangkali sekali selamat. Ini suatu capaian yang luar biasa. Tentu penelitian itu adalah cukup sempurna apa yang dipaparkan tadi, dan tentu belum paripurna. Harapannya bisa dilanjutkan oleh berikutnya tadi. Ada Ibu Ketua DPRD dan lain-lain, barangkali mau mengambil S3 di sini, silakan dilanjutkan lagi penelitian dari Pak Royke tadi. Selamat untuk Pak Royke, selamat untuk keluarga besarnya atas capaian yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan untuk Minahasa, untuk Sulawesi Utara dan Indonesia tentu saja. Dari Kota Malang, tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan.